Silakan Pak Zen. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ya. Biar tidak digoda setan jam segini ini, mari kita baca doa berlindung kepada Allah biar setan jauh dengan kita. Allahumma janibna minasyaiton. Masya Allah. Wa janibi syaiton ma razaqtana. Amin, amin. Jangan salah tangkap lu ya. A'udzubillahi Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Ya, janibna, jauhkanlah kami minasyaiton. Jam segini tuh kalau setan datang nanti kita ngantuk. Nah, gitu. Setannya lari semua. Dan jauhkanlah setan dari kami yang sedang belajar bersama ini. Maksud aku begitu. Mukodimahnya Pak Yai beda. Biasanya ngambil dari kitab Alfiyah atau apa gitu. Oh, kalau ini kan malah dari Riyadhus Shalihin malah. Ini kitab apa, Pak? Ya, di Riyadhus Shalihin ada. Kitab kuning. Adkar Linawawi juga ada. Oh, gitu. Kitab Kultum ya ada. Jadi maksud saya itu karena orang tua itu biar setan jauh dari tempat kita bertaklim ini. Gitu ya. Amin, amin. Nah, kalau penjenengan ya ingat doa itu dikira bertemu dengan istri. Iya, kalau saya kan enggak. Gitu. Jadi doa, mengapa kok doa itu dianggap doanya orang jima? Dulunya itu gimana? Asbabul wurudnya itu gimana? Siapa yang tahu? Monggo, yang ingat siapa? Mengapa doa itu kok arahnya ke situ? Monggo. Karena setan itu biasanya dan sukanya itu nimbrung pada hal yang enak-enak gitu, Bapak. Kayak pernah jadi setan. Iya, kayak ngerti programnya setan. Saya kan Setan itu sudah mengajukan pensiun. Karena manusianya tanpa digoda itu sudah bisa main sendiri. Masa selingkuh kok alasannya digoda setan. Setannya kan nggak mau, yang enak situ kok saya dilibatkan tuh gimana? Jadi setan sekarang tuh udah mengajukan pensiun kepada Allah. Pensiun dini namanya. Jadi setannya tidak usah sampai ke jenjang ahli utama, nggak usah. Kayak penyuluh ya. Ya, kemarin tadi kita diselan-selani oleh Pak Kepala Pusat Diklat, Pak Syafi'i. Beliau termasuk baru menggantikan Pak Mulis. Alhamdulillah. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah mendengar tentang kebijakan kediklatan yang berkaitan dengan diklat penyuluh. Dalam hal ini tentang pelatihan KTI. Jadi beliaulah yang menandatangani kurikulum dan silabi yang kami buat di Jakarta dulu. Sehingga kurikulum silabi ini bersifat nasional. Itu. Ya, kita kembali kepada sistem ya. Ini nanti ya bisa dikosor, bisa dibuat sampai jam 3 juga bisa. Nun sewu, nanti setelah materi ini selesai jam 3, panjenengan kula aturi mengerjakan soal dalam aplikasi self assessment. Saya sampaikan dan derek bingah
yang sampai memperoleh nilai 100. Ya. Monggo yang lain tetap mengerjakan sebagai feedback respon terhadap materi yang saya sampaikan. Penjenengan mengerjakan 5 soal. Setiap akhir bahasan saya cantumkan self assessment, mengerjakan soal 5 nomor. Kalau ujian besok 25 nomor. Ya, tentang sistematika, ya, ini ada secara umum gambaran sistematika pelaporan penelitian. Jadi, karya tulis itu harus bersumber dari penelitian. Baik penelitian lapangan maupun penelitian pustaka atau library. Boleh penelitian lapangan, boleh penelitian buku atau kitab, boleh. Oleh karena itu, maka tidak bisa lepas bahwa yang ditulis itu dari hasil penelitian. Oleh karena itu, biar penelitian itu tidak terlalu berdabiah, maka dibatasi lokus. Kalau penjenengan, saya kira lokusnya lebih tepat di tingkat kecamatan. Misalnya, pengaruh bimbingan dan penyuluhan terhadap perilaku remaja dalam kurung hamil sebelum menikah. Jadi kalau ada judul seperti itu, ada pengaruhnya enggak bimbingan dan penyuluhan terhadap perilaku para remaja yang hamil sebelum menikah. Tentunya harus melihat kondisi lapangan. Apakah remaja-remaja itu masuk dalam sasaran binaan atau tidak? Ternyata tidak semua remaja yang katakan yang berkasus sampai hamil itu, ya mereka memang dalam pergaulan sehari-hari jauh dari agama. Mereka bebas. Coba nun sewu, saya mohon informasi. Kalau penjenengan melihat kasusnya itu kalau diselidiki, remaja yang hamil sebelum menikah, itu background kegiatannya apa umumnya? Variasi Pak Yai. Yeah. Biasanya itu yang ada di lembaga pendidikan itu karena faktor pergaulan bebas, Pak. Iya, karena pergaulan bebas. SMA negeri Klego, Pak. Dan ya, itu gitu, memang sifatnya kasus, ya tidak remaja semua gitu. Yeah. Cuma kecenderungannya. Gini Pak Yai. Yeah. Jadi biasanya angka kehamilan sebelum nikah kalau remaja itu yang pertama memang remaja itu kurangnya bimbingan terutama bimbingan keagamaan dari pengamalan agama dari orang tua. Masuk orang tua tidak pernah ngatek. Jadi gampangnya begini, kalau di itu harusnya orang tua itu kan memperhatikan, misalnya dalam sehari semalam salat 5 waktu misalnya. Kan ada remaja putri itu biasanya kan ada masa-masa tidak sholat misalnya, menstruasi dan sebagainya. Nah, itu termasuk yang kayak gini-gini orang tua tidak pernah memperhatikan. Yang pertama. Yang kedua, biasanya dipengaruhi juga karena situasi rumah tangga yang kurang harmonis. Begitu. Kemudian yang ketiga juga karena memang pergaulan anak remaja itu jauh dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya misalnya kegiatan kemasjidan dan sebagainya. Ini hanya pengamatan, bukan ngomong namanya siapa ya? Memperkenalkan diri dulu kalau mau ngomong. Interupsi pasien. Mohon yang ngomong memperkenalkan diri. Jadi kita tahu. Pak Ketua, gue mau Pak Ketua. Oh, yang memperkenalkan diri ya. Bagus. Ketua suku. Informasinya.
Jadi itu kan bersifat sos ya. Seakan-akan Iya, kasus. oknum remaja saja. Iya. Cuma ya kalau Ya, pengamatan diselidiki aja. kok kecenderungannya itu kok sering atau bertambah. Nah, itu loh. Ya karena itu sebuah resiko pergaulan dalam perkembangan zaman. Iya, betul. Ya, ada teori loh. Biar tidak hamil itu gimana caranya? Waduh, repot. karo Pilano. Ya. Pak Margianto ini makare. Begini, Pak Margianto, seorang istri biar goreng kerupuk tidak gosong itu gimana caranya? Gimana Pak Hatta? Khurut qabla dukhul. Biar tidak gosong, maka jangan telat ngangkat. Ya, maka mau istilahnya khurut qabla dukhul. Nah, gitu. Jadi biar tidak hamil, jangan sampai telat ngangkat. Saru. Lu kok saru? Ilmu iki. Nah, ini penyuluh memberi informasi pada mereka. Ya, bagi yang belum hamil, Anda harus mempraktekkan. Jangan sampai telat ngangkat. Wah, ini Nah, ilmu seksiologi. Kalau telat ngangkat ya akhirnya ya hamil. Betul enggak kira-kira Pak Mugiarto? Betul. Nah, iya. Tanya ibu-ibu dulu, mengapa goreng kerupuk gosong? Karena telat ngangkat. Apanya ya? Setuju enggak kira-kira? Tujuh Pak Yai. Ya. Saya memiliki data obsesi. Silahkan penjenengan bertanya. Penjenengan kalau ke Alfamart, Indomart, sebelah kasir itu jualan kondom. Sebelah kasir itu. Iya. Betul enggak? Itu saya tanya. Ini kok dijual di sini apa laku? Oh laku. Yang beli itu remaja atau orang tua-tua. Kebanyakan yang beli remaja-remaja. Uang kembalian nggak ada terus minta itu. Pengalaman. Rata-rata yang membeli setelah saya tanya itu yang membeli bapak-bapak atau remaja-remaja. Oh banyak yang remaja kok Pak. Nah untuk apa? Itu. Ya mungkin untuk balon Pak mungkin. Untuk praktikum. Nah gitu. Ini realita. Ya. Jadi seandainya penjenengan membuat karya tulis pengaruh, ya pengaruh bimbingan penyuluhan agama terhadap meningkatnya kehamilan sebelum menikah, salah satu faktor yang penjenengan teliti itu jual kondom, pergaulan bebas, jauhnya remaja dengan kegiatan agama, banyak sekali identifikasi masalah. Maka bisa diambil rumusan masalah. Apa rumusan masalahnya? Bagaimana efektivitas bimbingan penyuluhan agama terhadap remaja. Nah itu aplikasi. Maka akan diambil rumusan masalah. Jangan dipotret. Ini ada gambaran sebuah sistematika laporan yang berisi tentang latar belakang. Nah, ini perumusan masalah. Jadi kalau penelitian tentang tadi pengaruh jumlah terhadap remaja, nah, diambil perumusan masalah. Apa rumusan masalah? Biasanya memakai kata tanya.
setelah mengetahui beberapa masalah, timbul pertanyaan, bagaimana efektivitas bimbingan penyuluhan agama terhadap atau di kala remaja di kecamatan tertentu. Nah, begitu. Nah, tujuan dan kegunaan penelitian tentunya untuk mencari data. Ya, untuk mencari data yang berkaitan dengan judulnya tadi. Metodenya apa? Metodenya bisa satu cara pengumpulan data. Ngangin apa biasanya, Bun? Bisa dengan angket, bisa dengan wawancara. Cara analisa data. Hipotesis. Nah, gitu. Hipotesis itu suatu praduga. Dari berbagai data itu, panjenengan membuat hipotesa. Hipotesanya apa? Oh, kalau begitu, perlu bimbingan dan penyuluhan dengan cara-cara pendekatan terhadap para remaja. Bagaimana cara mengumpulkan remaja? Tolong panjenengan survei. Mengapa di Alfamart Indomaret remaja-remaja kok nongkrong sampai malam, bahkan semalam di situ? Karena di Indomaret, Alfamart tersedia WiFi. Betul apa betul? Betul. Iya. Ada yang enggak ya Pak Yai? Maka kalau masjid panjenengan kepengen rame remaja, pasang WiFi. Biar anak-anak remaja itu banyak yang duduk-duduk di serambi masjid. Ya, mereka senang dulu. Bersenang-senang di situ, main HP dengan WiFi itu, sehingga mereka kumpul di situ. Setelah kumpul, waktunya sholat, waktunya berjamaah, diajak berjamaah. Nah, gitu. Jadi mereka itu dikumpulkan dengan apa yang mereka senangi. Tapi kelihatannya pola pikir seperti ini banyak yang tidak setuju. Kalau masjid, Ini Pak Yai. yeah. Padahal menurut Pak Yai gimana Pak Yai? Saya kok cocok gitu, kayak Sunan Kalijaga dulu wayang ya Pak Yai ya. Iya. Jadi kesenangannya apa? Mengapa remaja sekarang kok menjauh masjid? Karena tidak ada daya tarik. Jadi sebaiknya di serambi masjid dipasang WiFi. Ya. Di sekitar masjid, halaman masjid ada tempat olahraga, pingpong atau bulu tangkis. Nah, gitu. Ini Pak Yai, Melani sebentar. Itu mungkin kalau yang ada di kampung-kampung bisa berjalan Pak Yai, tapi kalau di tempat kami di perumahan Bina Gria Blok A itu tidak berjalan karena rata-rata di setiap rumah itu mempunyai WiFi sendiri. Di masjid kami pun dipasang WiFi, tapi anak-anak muda tidak laku, anak kecil juga nggak laku. Nah, iya. Jadi tidak laku itu WiFi di masjid kami karena di rumah masing-masing pasang semua. Kira-kira solusinya apa yang lain itu Pak Yai? Iya. Kira-kira yang lain. Kalau menurut saya solusinya diadakan analisis kebutuhan remaja. Kalau masjid tadi belum ada WiFi, nah itu perlu WiFi. Dan karena mereka di rumah tidak ada WiFi, maka remaja dikasih angkat analisis kebutuhan remaja. Kebutuhannya apa sih? Gitu ya. Gitu. Jadi penjenengan nanti kan membuat angket pilihan gitu. Mungkin hiburan atau media olahraga. Mungkin apa. Nobar bisa ya, nobar itu pasangnya sepak bola, tapi kan momennya nggak setiap hari ya. Nah gitu. Jadi kalau di tempat penjenengan
mereka di rumah-rumah itu tidak ada wifi, ya tentunya di masjid pasang wifi ya tidak menarik. Jadi diadakan analisis kebutuhan remaja. Nah itu ya. Iya, Pak Yai, betul Pak Yai. Ada pengalaman baru Pak Yai di Masjid Jogokaryan itu, konsepnya Pak Jazir itu sederhana. Jadi gini, modelnya kalimatnya begini. Anak muda itu cah nom ki ora doyan swara, ning cah nom ki doyan sego. Jadi yang dimaksud adalah anak muda itu ojo mung dikandani, ini ya dikasih makan. Nah, anak muda biasanya senang mangan itu seperti itu. Maka betul kalau tadi perlu analisis kebutuhan remaja itu sangat bagus sekali ya, sehingga tepat sasaran itu. Jadi di dalam angkat penjenengan itu tertulis misalnya konsumsi, tempat olahraga, sarana apa, sarana yang mereka butuhkan itu apa, ya kira-kira. Nanti kan mereka nyintang. Kalau perlu nomor berapa titik-titik suruh tulis yang di situ tidak ada. Nah dari situ nanti bisa memperoleh data yang valid atau data yang sahih bahwa remaja di sekitar masjid ini membutuhkan ini. Nah gitu. Jadi agama nanti bisa disisip-sisipkan dalam kegiatan remaja. Nah, misalnya, kalau kemarin saya begini, jadi anak-anak TPG yang sudah gede-gede, saya beri gini, adik-adik, nanti kalau Ramadan, siapa yang adzan berkali-kali dihitung. Nah, besok malam takbiran ke rumah saya. Nanti lapor, kamu adzan berapa kali, Sianto? Oh, saya 10 kali. Nah, 10 kali. 10 kali sekali adzan 10.100, kan seneng. Oh, gitu. Jadi ada, kalau tadi makanan, jadi ribet ya. Kamu Andi berapa? Saya cuma 7 Pak Ustadz. Ya, 7 kali 10, 70 nih. Nah, uangnya anyar-anyar ya, uang yang baru. Anak-anak kan seneng sekali ya Pak Widodo ya. Duit anyar-anyar kan seneng. Iya. Enggak nih lembaran 10.000, anyar-anyar kok ya. Gitu. Dan itu nanti akan itu nanti akan dikenang selamanya. Betul. Nah gitu. Jadi ini namanya ribet. Itu untuk anak-anak. Itu sering kita tanya, gimana kalau besok hari Minggu teman-teman diajak sepeda bareng-bareng. Oh gitu. Jadi kita itu harus membuat analisis kebutuhan mereka. Jangan dikira-kira ya, disuruh pengajian, disuruh jamaah, ya sulit. Gitu ya. Gitu. Jadi yang kedua, pengurus masjid kita ini hendaknya sebagai pola pikirnya khadimul ummah, pelayan umat, bukan pemilik masjid. Kalau pola pikirnya pemilik masjid, nanti masjid itu isinya hanya larangan terus. Dilarang tidur di masjid, dilarang merokok. Itu tidak beri solusi. Orang yang merokok, siapkan tempat atau ruangan untuk merokok. Nanti ada orang, Pak, jenengan kok tidak pernah ke masjid? Wah, tidak boleh ngerokok kok. Nah, gitu coba. Tapi kalau di sekitar masjid ada ruangan untuk merokok, ya, ada smoking room-nya, mereka tetap ke masjid. Oh, begitu. Jadi kita perlu ini ya, membuat analisa kebutuhan orang tua, kebutuhan remaja, kebutuhan anak-anak. Nah, gitu. Monggo. Pak Yai nyelani. Injih. Betul, kalau kembali ke pengandikan jenengan awal tadi bahwa KTI itu misalnya pengaruh tentang remaja masjid ya misalnya. Pengaruh BIMLUH
terhadap ya remaja masjid. Nah, misalipun anu Pak Yai itu kita jadikan buku kan kayaknya judul itu kurang marketable ngoten nggih kalau kan jarang nggih buku judul itu pengaruh kan jarang. Itu Iya. pripun nek dimodifikasi ke buku gimana itu? Ya. Kalau buku kita harus tahu calon konsumennya siapa. Gitu. Kalau bisa ya menjadi KTI yang tidak publikasikan, tapi KTI hanya untuk kebutuhan penulis dan perpustakaan kantor. Yang penting penjenengan bisa memperoleh nilai dari KTI itu. Nah, kalau buku ya tentunya harus tahu kebutuhan masyarakat itu apa yang kaitannya dengan BIM loh. Ya, nanti tidak laku tuh. Nah, kalau judul seperti itu, yang membaca hanya penyuluh, gitu ya. Iya, betul. Jadi mungkin kalau buku judulnya, Pak Yai, judulnya misalnya bimbingan, bukan bimbingan, tapi judulnya itu misalnya kayak membiasakan anak mencintai masjid, misalnya begitu. Itu mungkin bisa, artinya bisa merambah ke semua lini. Ya, jadi kita harus bisa membuat estimasi konsumennya siapa kalau buku. Konsumen, iya. Betul. Contoh, buku khutbah saya itu laris, ya, karena waktu itu sasaran saya penyuluh non PNS. Jadi kalau saya ke daerah-daerah atau di diklat ada reguler itu satu kelas 40, ya, itu rata-rata paling tidak 30 yang beli. Kalau yang penyuluh PNS itu rata-rata sudah punya uang itu dari majalah Ridang. Begitu. Kalau mereka yang Jawa Tengah ya. Iya. Yang Jawa Tengah. Kan. Iya. DIY kan. Ya di IJ dulu yang beli ketika saya mengisi di Wonosari di Masjid Agung Al-Ikhlas. 3 kali saya mengisi di sana. Nah, itu juga laris. Jadi sasaran itu yang saya tuju itu penyuluh dan guru. Nah, gitu. Jadi guru-guru itu ya seneng itu. Dan kemarin ketika saya mengajar para asesor, ya, kebetulan saya juga mengajar asesor di LPMP itu, mereka juga gitu. Wah, enak ini. Kan saya iming-iming gini. Bapak-bapak asesor itu kan rata-rata pengawas itu. Daripada panjenengan damel satu judul dihargai 1.500 semalam boten rampung. Mendingan iki mawon 50.000 panjenengan nanti kalau khotbah langsung sudah balik modal. Oh gitu. Wah itu laris itu. Para asesor se-Jawa Tengah banyak yang beli. Bahkan terima kasih. Mau beli kok malah terima kasih, kan lucu ya. Mestinya yang terima kasih kan saya toh. Terima kasih Pak. Sudah saya praktekkan betul, langsung balik modal. Jadi rata-rata itu para bapak-bapak pengawas itu yang jadi asesor di Jawa Tengah. Ada 600 orang. Gitu. Jadi kalau kita membuat buku, kita harus membaca pasarnya dulu. Kalau pasar remaja, itu kalau bisa membuat buku begini. Misalnya, pacaran yang syariat. Jadi sekarang kan bank syariat, pacaran yang syariat. Jangan begini, pacaran menurut syariat Islam, jangan begitu. Itu kelihatan itu judulnya begitu. Oh, paling-paling boleh dan tidak boleh. Pacaran yang syariat. Nanti ada lagi selingkuh syariat. Allahu Akbar. Jadi judul itu harus merangsang.
Tapi korupsi yang syariat ngoten nggih. Menarik nggih. Selingkuh yang syariat, gitu. Nanti ya, nah bukunya harus dibungkus plastik. Jangan jual buku tanpa bungkus plastik. Nanti dibaca dulu. Pak, ini plastiknya boleh dibuka. Ya harus dibeli dulu baru boleh dibuka. Teorinya harus begitu. Maka sekarang penerbit itu kan buku-buku kan dibungkusi plastik, ya, Bu. Betul enggak itu? Ya iya. Kalau ditanya, Pak, boleh dibuka? Wah, ya jangan dulu dong. Beli dulu baru buka. Coba Anda punya istri, belum apa-apa dibuka ya tidak boleh. Ya. Kan harus diproses dulu. Dimiliki dulu baru dibuka. Betul enggak, Pak Margianto? Leres sangat Pak Yai. Ya, ya. Istri itu ya dimiliki dulu baru dibuka. Iya. Kok dibuka dulu baru dilihat, wah nanti lihat barangnya takut malah lari, enggak jadi. Ning nika lek anu nek prinsip perdagangan mboten kangge Pak Yai, nek wong dodol. Nek wong dodol mboten kangge wong kersa tumbas mergo ngincipi riyen. Cukup bawanan ngicipi. Kok ngincipi? Wis ngincipi ora sida tuku. Soalnya wis ngerti rasane. Contohnya apa? Orang mau beli buah Aceh, ya, ngincipi orang sida tuku, pindah ke sana ngincipi lagi orang sida tuku. Itu nanya pembeli yang cerdas itu. Incip kalau sampai 5 tempat ya wis cukup itu. Nggak jadi beli. Ya. Itu biasanya mahasiswa kalau musim Aceh itu ke pasar ngincipi. Mau pindah ngincipi lagi. Nah, itu juga termasuk penelitian itu. Ya. Penelitian. Ngincipi itu kan biasanya kan sampel tuh. Jadi kalau penjenengan membuat judul pengaruh bimbingan penyuluhan agama terhadap perilaku remaja, penjenengan sampelnya ambil satu kecamatan, daerah yang maju, daerah yang sedang, daerah yang minus. Nah, itu sampelnya gitu. Untuk ngincipi tadi. Ya, Pak Warsono, untuk ngincipi. Sampel di daerah yang maju, gimana respon remaja? Desa yang belum maju kayak apa? Nah, gitu. Jadi itu nanti suatu perbandingan data. Nah, gitu. Itu gaya penelitian itu seperti itu. Ya, perhatikan, kalau sudah dirumuskan, penjenengan harus bisa mempertahankan bahwa penelitian itu benar. Walaupun kurang benar, tapi seorang peneliti dan penulis harus yakin benar ini, dibela mati-matian ya, dengan data yang ada itu. Gitu. Jangan menyerah dulu. Nah, jadi kalau menyerah nanti berarti hasil penelitian itu tidak valid. Gitu. Harus dipertahankan dengan landasan-landasan data yang diperoleh dan landasan teori yang sudah ditulis. Kerangka teori, nun sewu, saya akan kembali kepada kerangka yang standar untuk lomba karya tulis. Mungkin di antara panjenengan ada yang sudah punya ini ya. Jadi sistem ITK-nya dibuat kerangka model seperti itu, judul. Ya. Judul itu harus mengikuti polanya. Logo Departemen Agama di atas atau di tengah. Coba, kalau menurut panjenengan di mana logo Departemen Agama? Di atas. Iya. Menurut pedomannya gimana? Jadi kalau kami pada waktu
membuat karya tulis ilmiah yang diseminarkan, logonya di atas, logo Departemen Agama. Tapi ketika orasi ilmiah, logonya di tengah. Maka penjenengan harus tahu pedomannya bunyinya gimana. Kemudian harus ada abstrak. Abstraknya, ya maaf, saya tidak ahli bahasa Inggris. Abstrak itu saya terjemahkan lewat Mbah Google, yaitu translate. Itu di situ, kemudian nanti saya cetak, saya minta tolong kepada teman Widya Iswara yang mengajar bahasa Inggris. Nyuwun tolong niki dikoreksi. Susunan transit dari Google niki sudah betul atau belum? Nah, nanti kan dibetulkan. Setelah dibetulkan, baru diketik ulang, diedit, dimasukkan ke situ. Oh, begitu. Jadi minta tolong kepada guru atau orang yang mengajar bahasa Inggris. Kemudian lebih lengkap lagi, ada abstrak berbahasa Arab. Copy lagi, jebret, alih bahasanya ditulis Arab. Nanti akan muncul tulisan Arab. Kemudian di print, minta tolong pada teman guru bahasa Arab. Begitu. Jadi kita minta tolong kerjasama dengan bantuan orang lain. Kemudian pengantar. Pengantar di sini, kalau teori saya, membuat sendiri. Yang penting di atas ada logo kantor kita. Tanda tangan, minta tanda tangan Pak Kepala Kantor. Paling tidak, kalau penjenengan di KUA ya KUA, kalau di Kemenak ya Kepala Kasih. Penjenengan membuat, nanti kalau beliau ngoreksi ada kalimat yang kurang cocok, diedit, terus minta tanda tangan. Daftar isi, nah ini. Masih kemudian membuat ini tadi? Membuat daftar isi, jangan yang seperti ini tadi. Data-data dititiki siji-siji. Atau dipicet. Hendaknya memakai ketikan tabulasi. Ya ini saya hapus. Seperti ini. Dadat, tekan tab. Nah. Masih ingat caranya tadi? Ya. Saya ulang. Misalnya bab 1. Bab 1. Bab 1. Pendahuluan. Caranya pun ini dipasang dulu batasnya. Misalnya batasnya di angka 14. Klik kiri. Iya. Nah. Kemudian batas ini diklik kiri 2 kali. Klik-klik. Nah, muncul tab. Ini tab. Terus milih. Umumnya titik-titik. Ada yang milih ini. Boleh. Coba milih yang 3. Klik. Set. Oke. Nah, tekan tab. Jret. Loh. 1. Dadat. Klik kiri. Jret. 2. Enter. Dadat. Oh. Kiri. Sehingga cepat. Dan kalau dicetak ini pasti lurus, pasti. Karena ada batasnya ini. Nomor 3. Oke. Monggo ditularkan kepada teman di lingkungan Pok Jaluh kecamatan masing-masing. Biar ilmu yang kita
pelajari bersama, tidak lupa. Betul enggak Bu Istiqomah? Iya. Monggo ditularkan. Nah, gitu. Mau sederhana kok, mudah. Enggak usah kursus. Kalau kursus 3 bulan, ini cukup 3 menit. Klik kiri set nomor. Terus ada lagi penjenengan juga jangan lupa teori begini. Misalnya menulis nama lengkapnya sendiri dengan NIP, nama lengkap kasih dengan NIP, itu disimpan dengan setting seperti ini. Nama saya Z, enter. Lagi Z, enter. Masih ingat cara membuatnya? Belum, Pak Yai. Ya. Penjenengan bisa membuka laptop enggak? Bisa. Enggak bisa ya? Tidak bisa digunakan. Nah, saya buka Zoom dengan laptop kok bisa. Dan mengetik. Apa sebabnya? Ya. Karena penjenengan kesulitan, tolong prosedurnya ditulis. Misalnya Pak Nurholis. Nurholis. Ada orangnya enggak ini? Oh, enggak ada ini ya. Yang ada orangnya Pak Jubair. Halo Pak Jubair. Ya, Pak Jubair misalnya. Pak Jubair. NIP-nya berapa? Hadir. Oh, Pak Jubair enggak ada orangnya ini. Hadir. Nah, itu hadir itu. Hanya NIP-nya oleh Yai itu. Banyak yang kosong. Yang hadir saja Pak Yai. Nggih. Sopo sing hadir iki? Nah, Pak Jubair ada itu kelihatannya ubah-ubah. Ini. NIP-nya berapa? NIP-nya Pak Jubair. Lah capek jauh. Wes dikira-kira aja. 1 Wes dikira-kira 199 0 6 16 ya, diangkat ke 21 terus 04 1 003 dianggap begini. Halo, Suaranya membresek suarane. bisa didengar enggak? Bisa, Pak. Ya, teorinya monggo ditulis. Ini diblok dulu. Nah, diblok, bon. Terus klik file. Sudah? Klik. Pilih option. Klik. Nah. Bon, pilih option. Muncul seperti ini. Pilih profile. Klik. Ya, profile. Klik. Bon. Ini loh, pilih profile. 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 Terus pilih ini. Auto correct option. Klik. Nah, ini masuk di sini. Terus disingkat C, inisial C. Ya. Auto correct option. Saya ulang. Nah ini, milih auto correct option. Klik. Ya, muncul Jubair di sini. Diberi tanda huruf J. Terus ini ada add. Ini harus muncul add. Makna add. Add itu maknanya. Diklik add-nya. Klik. Nah, ini muncul Jubair.
Oke. Ya. Oh, Add-nya diklik. ya. Diklik. Oh ya. Ya. Terus oke lagi. Sudah. Iya. Nah, sudah. Oke. Oke 2 kali. Nah, sekarang tulisan Juhair ini dihapus. Huruf C keluarkan. Tik. Enter. Nah. Gitu. C. Enter. Ini gunanya biar tidak sering ngetik berkali-kali. Ulangi Pak Yai. Oke. Saya ulangi. Misalnya apa? Muhlisun. Loh. File. Option. Ya. Di blok. Ya. Pilih file. Option. File. Mungkin yang versi lain bukan file tapi button office. Yang penting milih option. Klik. No. Terus milih apa? Profile. Setelah profile milih auto correct option. Nah, ini muslihun diakhiri muncul M. Loh, di sini add-nya ditekan. Klik. Oke. Terus oke lagi bawah. Oke. Sudah. Hapus. M. Enter. Lihat. Begitu pula kalau ada penjenengan menulis di sebuah karya tulis, sering kata-kata ditulis. Biasanya penjenengan pakai copy paste. Gini apa Mbak? Dibuat seperti ini. Misalnya ada kata-kata kalimat seperti ini. Sudah tak buat ini. P, enter. Nah, ini kan panjang sekali. Pak, saya biasanya ini tak copy paste, Pak. Ya, kalau copy paste kan ada di halaman itu. Nah, kalau yang di copy paste di halaman 1, penjelasan ngetiknya di halaman 50, apa harus sembarangan gini. Maka dibuat auto correct option seperti ini. Pelatihan jarak jauh, penulisan KTI, Penagama, Balai Diklat, Semarang. Jadi cukup huruf P, enter. Nah, yang penting tadi prosedurnya sudah ditulis. Nah, ini namanya menulis yang cepat. Paham tuh? Pahimlah. Iya. Tolong dikeluarkan kepada teman-temannya. Berarti sudah 2 macam tadi. Yaitu daftar isi dan menulis dengan auto correct option. Ada lagi yang sering manual. Penjenengan kalau mengutip memakai ini sebaiknya. Ini loh, kenapa nih? Referensi. Kenapa nih? Referensi. Iya, referensi. Penjenengan biasanya nulisnya gini. Kurung buka misalnya Zainuri. Tahun 2021. Terus dah biasanya gini. Mana? Mbak sebentar. Ini kelihatan manual karena diginikan tidak ada apa-apanya. Seharusnya gimana? Nah, misalnya ini ada pernyataan ya. Misalnya gini. Misalnya mengambil buku saya. Ya. Caranya ini kursor kedipudi diletakkan di sini, juga di bersani. Sudah lihat belum? Ya. Ini loh. Pun.
Bon. Terus tekan referen. Klik. Ditekan ora ubah. Nah, tekan gini. Bon. Tulis prosedurnya, tekan referen. Terus pilih insert citizen. Klik. Bon. Terus pilih ini, add new source. Klik. Iya. Panjenengan nulis di sini. Tadi kan rencananya mengambil dari buku saya. Buku berarti book. Loh ini kalau pembahasan dari jurnal, ngambil jurnal. Artikel-artikel. Laporan-laporan. Terus di sini banyak. Pilih. Karena buku, ya pilih buku. Book. Tulis dulu di sini. Autor. Kenapa artinya autor? Zainuri. Penulis. Autor penulis. Zainuri. Ya. Terus titel. Judul buku. Penyuluhan agama sepanjang masa. Tahun diterbitkan tahun berapa? Anggap aja 2015. City, napa City? Kota penerbit Semarang. Publisher yang mau promosikan. Ya, atau penerbit. TV Bumi Karya. Bumi Sakti penerbitnya. Bon. Kalau sudah klik di sini. Oke. Lihat. Loh, ini muncul. Ini Januari. Bedanya kalau ini diginikan tidak ada apa-apanya, kosong. Tapi ini loh, ini ada warna apa ini? Nggak kelihatan, Pak. Oh, kelihatan ini. Buatan nih. Oh, di sini kelihatan. Ada bloknya. Blok abu-abu. Iya. Abu-abu, Pak. Penjenengan tentunya tanya, gimana Pak Ustadz? Diberi halaman. Boleh. Ini diklik, nah muncul ini. Klik. Ya. Edit citizen. Oke. Nah, halaman berapa penjenengan mengambil ini? Oh, halaman 125. Oke. Lihat. Nah, sudah ada halamannya. Terus nulis lagi. Ya, nulis lagi. Misalnya, anggap saja ini mengutip dari bukunya Pak Quraish Shihab. Kenapa bukunya Pak Quraish Shihab? Membumikan Al-Quran. Ya, kembali ke sini lagi. Referen. Insert decision. Add new source. Tulis buku. Quraish Shihab. Membumikan Al-Quran. Tahun berapa? Dikira-kira aja. 2010. Kotanya mana? Jakarta. Penerbitnya apa? Mizan. CV Mizan. Oke. Nah, ini udah siap membumikan Al-Quran tahun ini. Nah, setelah karya tulis selesai, ya bisa tambah lagi.
Tambah lagi ben kelihatan 3 atau lebih. Referen lagi, terutama yang lupa referen, insert citizen, add new source, nulis lagi. Misalnya bukunya Pak Hamka, ya. Hamka. Apa bukunya? Tasawuf modern. Tahun 1997. Siti Jakarta. Penerbit PT Bulan Bintang. Oke. Jeriat. Oke. Nah, ini dianggap saja KTI sudah selesai sampai 50 halaman. Cara menampilkan daftar pustakanya gimana? Caranya gini. Klik. Ya. Ini loh. Bibliografi. Klik. Terus ini diklik. Jeriat. Nah, ini muncul semua di sini. Hamka. Nah, itu sudah muncul semua. Ini sudah standar internasional. Halo. Halo. Ya. Halo Jadi juga. Ini susunan standar nasional. Iya, pakai. Oke. Niki tahun, terus niki miring. Ini jangan dirubah. Habis kota penerbit, titik 2, bulan bintang, dan sebagainya. Terus ini di-copy, di-paste, di lembar daftar pustaka. Pustaka lembar baru. Buktinya kalau ini memakai IT, ini ada afsiran. Nampak mboten niki? Nah, nampak. ini juga gitu. Loh, ini ada afsiran. Loh ini. Tapi kalau manual seperti ini loh, tidak ada apa-apanya. Kayak di blok Pak ya, kayak di blok itu ya. Di blok. Itu berarti menggunakan IT. Oke. ISO. Iya. Sebab begini, penjenengan kalau ikut lomba KTI itu yang diserahkan bukan hasil print out, tapi yang diserahkan ini dikirim lewat email. Di sana nanti akan dicek, ya. Kalau saya jadi jurinya, tak cek begini dulu, coba. Ini manual apa IT? Oh, manual. Ya, tidak usah dikoreksi. Wah. Ya, selesai itu. Ya. Nah, kelihatan nih. Kelihatan ini. Ya. Tegas ya. Wong pedomannya sudah tertulis kok, ya. Langsung ditolak ya Pak Yai. Ya. Lebih canggih lagi, ya. Pakai ini. Wah, ini lah canggih lagi nih. Tapi penjenengan tidak bisa pakai ini karena penjenengan belum mendownload ini. Wah, ini lebih canggih. Itu buku apa saja di dalam ini ada. Gitu. Ya sementara untuk mengingat-ingat ya pakai ini aja. Biografi. Ya, Pak, ketentuannya pakai footnote. Ya, cari di sini mana footnote. Ya ini footnote. Kalau enggak ya Pak Yai pakai ALT Ctrl F itu kan muncul sendiri. Ya boleh. Nah, ya ALT Ctrl L, Alt ya F nanti akan muncul di sendiri. Iya. Itu sebagai pengganti ini tadi. Ya. Jadi seperti kontrol, bahasa kontrol gitu ya. Itu bahasa kontrol. Kontrol F. Harus jelas R-nya, harus jelas. Dia harus jelas, nggak boleh muruatul huruf. Nanti tinggal hakimnya mantuk-mantuk. Itu kok R-nya ora cetong. R-nya harus huruf ro itu sifatnya takrir. Takrir. Ro-nya harus tidak boleh lebih dari 3 takrirnya. Tidak boleh. Nah, itu tidak boleh. Gereng nanti. Oh gitu. Kalau setengah boleh nggak Pak Yai? Harus tartik, jangan tafkhim. Harus tartik. Roknya. Sewu, tolong
yang sederhana ini ditularkan pada temannya, ya, pada temannya. Tadi membuat daftar isi, menulis atau correct action, daftar pustaka ini rata-rata sama minimal. Kemarin saya ngoreksi KTI, pelatihan KTI di Wonogiri, di DWK itu rata-rata manual. Halamannya juga belum diatur, pakai Romawi besar, kecil, ya ini belum diatur pakai gini. Nah, itu kalau di pusat nanti tidak dikoreksi. Nun sewu, panjenengan emailnya harus selalu hidup. Masih berlaku enggak emailnya? Masih. Ya, masih hidup. Harus selalu hidup. Karena pengiriman itu lewat email. Kalau emailnya hidup jadi tukang kebun Pak Yai. Bos, kalau sudah ada ketentuan pengirim naskah lewat email, kok dikirimkan lewat WA, tidak diterima. Zaman ini ngirim lewat WA. Ya. Ya. Jadi ngirimnya harus lewat email. Nah, itu insya Allah nanti saya sisipi aplikasi-aplikasi yang lain. Oke. Kalau untuk sifatnya narasi ini, ya benar bisa membaca sendiri. Seperti ini kan mudah. Jadi yang kita bahas tadi kan misalnya memakai IT, tidak manual seperti mesin tik. Nah, ini kan matematika tadi, contohnya ini. Jadi ini sebanyak tadi. Nun sewu ada bahasa yang baku. Kalau tujuan itu hendaknya memakai untuk. Oke. Jadi tujuan itu untuk bla 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 bla. Enggak, untuk bla 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 bla. Kalau manfaat biasanya memakai agar. Agar metode penjenengan pakai metode kuantitatif apa kualitatif. Penjenengan browser ke internet dulu, ya. Metode kualitatif apa, kuantitatif apa. Pak Yai nyelani dulu, Pak Yai. Dalam? Nyelani dulu. Monggo. Itu biasanya dulu di skripsi itu ada persembahan, itu sebenarnya berlaku enggak Pak ya itu untuk KTI sekarang? Kalau KTI tidak pakai persembahan, ya, itu dipersembahkan pada siapa itu biasanya? Kalau buku juga nggak bisa Pak ya, kalau buku ya? Nggak usah, ya. Oh, oke. Ya, nggak usah. Kalau dalam KTI itu, ya kalau skripsi memang rata-rata pakai itu, pakai moto juga, ya. Moto itu harapan. Kalau KTI tidak pakai moto. Kalau KTI itu menjauh seperti tadi. Mana tadi? Ya, seperti daftar tadi. Itu tadi pagi sudah saya kirim di WA itu kerangka. Dan materi sudah saya kirim ke sana. Ya Gani, kalau peserta ada yang tidak bisa masuk ke BLC, ini saya tolong lewat WA. Monggo kalau ada yang tanya lagi atau pengalaman yang lain. Penjenengan jangan putus asa seandainya KTI-nya tidak diterima. Kalau penjenengan minta tolong saya, insya Allah saya siap. Minta untuk dikoreksi. Kirimkan aja. Ya. Kirimkan lewat email juga bisa, lewat WA bisa. Nanti saya koreksi. Biasanya saya kalau mau koreksi, itu saya betulkan dengan tulisan warna biru. Yaitu tulisan saya. Ya, kita muter.
Jadi seandainya panjenengan membuat KPI untuk keseimbangan berpikir, boleh kirim ke saya, nanti saya bantu untuk mengoreksi. Kalau ada yang didiskusikan, jadi dimute.